Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin lagi jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika aku upload video terbaru ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio beserta beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 14:11. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kembali dulu di bagian awal, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 246 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian mau, pilih yang ketiga, tandain di bagian awal, di bagian detik 1:30 dan di akhir. Untuk di bagian detik 1:30 kalian zoom menjadi 13:50. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali. Lalu kalian klik aja bagian yang pertama, kalian tandain di bagian tengah-tengah sini. Di detik 0056 kalian geser ke bagian bawah. Jika sudah, kalian tandain aja di setiap bit. Nah, untuk di bagian tengah-tengah sini, di detik 234 kalian geser ke semula. Untuk di bagian tengah sini juga kalian geser ke semula, guys. Bentar ya. Di bagian tengah sini juga kalian geser ke semula. Di bagian tengah sini kalian geser ke semula. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga pulin, klik aja bagian titik 3, salin kurva, titik 3 lagi, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, untuk bagian kurva awal kalian balik menggunakan yang ini. Klik aja bagian yang di pojok kanan ini 2 kali, 1 2 balik, 1 2 balik, 1 2 balik. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Oke. Bentar dulu. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 0015, klik yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 726 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian mau, pilih yang ketiga, kalian zoom sedikit, guys. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian zoomnya, biar nanti hasilnya itu nggak bocor. Nah, oke, jika sudah kalian zoom seperti ini, lalu kalian kembali aja, pangkas aja fotonya di bagian detik 246 menggunakan tengah ini. Kalian klik aja foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian Matemasak OK. Lalu kalian pilih bagian usap. Nah, untuk bagian usap, untuk awalan ubah aja menjadi 50. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian border dan bayang, pilih yang ketiga. Untuk bagian bayangannya kalian aktifkan aja. Untuk ukurannya kalian naikin menjadi 20. Jika sudah, klik aja bagian yang di pojok kanan, kalian gandakan satu layar. Klik aja bagian foto yang ganda atas, kalian klik, pilih efek, pilih usap. Untuk awalan 50 kalian ubah jadi 0. Untuk bagian akhiran ubah menjadi 50. Jika sudah, kalian kembali, pilih bagian border dan bayang lagi. Lalu kalian pilih bagian yang ketiga. Untuk bagian posisi kalian ubah menjadi -3. Untuk bagian yang X dan Y juga, guys, kalian ubah menjadi -3. Jika sudah, kembali pilih bagian move, tandain di setiap bit, guys. Kalian tandain aja di setiap bit sampai di bagian akhir. Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian bit awal, kalian geser fotonya ke bagian kiri sampai hilang. Tahan, geser ke awal. Untuk di bagian detik 0056 kalian buka aja sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk di sebelahnya kalian buka lagi seperti ini. Untuk di sebelahnya ini kalian buka seperti yang pertama lagi, guys. Nah, yang ini ya. Jika sudah, untuk di bagian sini tinggal kalian buka lagi seperti ini. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga pulin, sebelahnya keempat, di sini keempat, di sini juga, dan di bagian akhir.
Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Coba kita cek dulu. Oke, jika sudah lalu kalian klik aja bagian foto yang di tengah, pilih bagian move, tandain di setiap bit juga guys. Kalian tandain aja ya. Nah, untuk di bagian awal sini kalian geser ke bagian kanan sampai hilang. Tahan, geser ke awal. Di bagian detik 0056 kalian buka sedikit. Kira-kira seperti ini. Di bagian sini kalian buka lagi. Bentar ya. Nah, seperti ini. Untuk di bagian sini kalian buka seperti ini lagi guys. Dan di sini juga kalian lebih buka. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva ketiga pulin aja, sebelahnya keempat. Kalian kasihkan aja kurva keempat sampai di bagian akhir guys. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah lalu kalian klik aja foto di bagian detik 246, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan geser ke awal. Di bagian detik 409 dan di detik 502. Untuk di bagian detik 409 kalian zoom menjadi 1350. Masuk ke bentar. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, pilih bagian yang pertama, kalian tandain aja di bagian detik 352. Di detik 409 kalian geser ke bawah. Di sini tandain aja, dan di bagian tengah sini kalian geser ke semula. Di bagian tengah sini juga ya kalian geser ke semula. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua seperti ini, pulin. Sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Kembali pilih bagian yang ketiga lagi, tandain lagi di bagian detik 630 dan di detik 726. Untuk di bagian detik 630 kalian zoom juga guys menjadi 1350. Masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah kalian kembali aja. Lalu kalian masuk lagi di bagian yang pertama lagi. Tandain aja di bagian sini di detik 609. Di bagian detik 630 kalian geser lagi ke bawah. Di bagian sini tandain, dan di bagian tengah sini kalian geser ke semula. Di bagian tengah sini juga guys, kalian geser ke semula. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Kembali pilih aja bagian yang kedua, kalian tandain aja di bagian detik 502, di detik 630, dan di akhir. Untuk di bagian detik 630 kalian ubah kemiringannya menjadi -5. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva ketiga seperti ini, di sebelahnya kedua. Kembali aja, lalu kalian pangkas aja fotonya mulai dari awal guys. Kalian pangkas fotonya di bagian detik 318 menggunakan tengah ini. Kalian pangkas aja ya. Kalian pangkas fotonya sampai di bagian detik 426. Jika sudah kalian pangkas seperti ini, klik aja fotonya, pilih efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian cermin. Untuk bagian alfanya kalian ubah dulu jadi 0, tandain di bagian detik 426, tahan geser ke awal. Di bagian detik 502 ubah menjadi 100. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih kurva yang keempat. Kembali aja, lalu kalian pangkas aja fotonya menggunakan tengah ini sampai di bagian akhir. Oke, coba kita cek dari awal. Oke, jika sudah lalu kalian masuk aja di bagian detik 726, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 1220 menggunakan yang ini. Jika sudah kalian kembali aja di bagian awal, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan geser ke awal, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain, dan di detik 955. Untuk di bagian detik 920 kalian zoom menjadi 1350 atau 1300 guys. Nah seperti ini, jangan terlalu besar. Untuk di bagian sampingnya tandain aja, dan di bagian detik 804 kalian zoom menjadi 1250. Nah seperti ini ya. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini guys.
Oke, jika sudah klik aja bagian titik 3, salin kurva, titik 3 lagi, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah kembali aja, lalu kalian tandain aja di bagian sini lagi, di detik 11.27 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 11.27 kalian zoom lagi menjadi 13.50. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, titik 3 nonaktif, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali pilih bagian yang pertama, tandain di bagian tengah sini. Bentar ya. Tandain di bagian tengah sini, di detik 11.27 geser ke bawah. Di sini tandain aja. Dan di bagian tengah sini di detik 12.03 geser ke semula. Di bagian tengah sini juga guys, kalian geser aja ke semula. Oke, ini masih miring ya. Oke. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah lalu kalian pangkas aja fotonya menggunakan tengah ini ya, kalian pangkas aja. Kalian pangkas fotonya sampai di bagian detik 9.20. Klik aja bagian foto di detik 9.20, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian cermin, sama kayak yang di awal tadi ya. Untuk bagian alfanya ubah jadi 0, tandain, tahan geser ke bagian awal, di detik 9.55 kalian ubah menjadi 100. Bentar. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva keempat. Oke, jika sudah lalu kalian pangkas aja guys, kalian pangkas aja sampai di bagian akhir. Masuk di bagian detik 12.20, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang bulat ini ya, kalian klik aja, panjangin sampai di bagian akhir. Jika sudah pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang di pojok kanan. Kembali pilih bagian move, pilih yang ketiga, yang 200 ubah menjadi 2500. Checklist aja, kembali pilih efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distorsi outward, pilih bagian pusaran. Nah, untuk bagian kekuatan ubah aja menjadi 0,50. Untuk bagian radius ubah menjadi 0,80. Kembali, tambahkan satu efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian putar. Nah, untuk bagian putar ubah aja menjadi 200 atau 250 ya. Nah, seperti ini ya, kalian ubah menjadi 240, tandain di bagian awal, di bagian akhir sini kalian ubah jadi 0. Nah, oke, jika sudah kembali aja, pilih bagian blending dan opacity, yang 100 ubah jadi 0, tandain di awal dan di akhir. Untuk di bagian tengah-tengah sini kalian ubah aja menjadi 100. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva kedua. Coba kita cek. Nah, oke. Jika sudah lalu kalian masuk aja di bagian foto bawah ini ya, kalian masuk di bagian foto paling bawah, pilih efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian ubin kalian aktifkan aja, potongannya naikin aja sedikit guys. Nanti kalau bocor jangan kita naikin ya, kalau hasilnya itu bocor. Jika sudah kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Klik aja bagian buram geraknya, pilih bagian titik 3, lalu kalian salin efeknya guys. Coba kita cek. Hasilnya nggak bocor ya. Nah, oke, kalau hasilnya itu nggak bocor kita biarin aja ya. Nah, jika sudah lalu kalian masuk aja di bagian foto tengah, pilih efek, pilih bagian titik 3, lalu kalian tempel. Di bagian foto atas juga ya kalian tempel aja. Untuk di bagian dua foto di bagian atas ini jangan kalian tambahkan efek ubin ya, jangan kalian tambahkan. Oke, jika sudah lalu kalian masuk aja di bagian detik 246, klik aja bagian fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan, potongannya naikin aja sedikit menjadi 1,025, kembali tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi 90, tandain, tahan geser ke bagian awal, di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Nah, oke, jika sudah untuk bagian frekuensinya ubah aja menjadi 0,30. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian akhir, di awal 45.
Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak di tengah sini ada. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian salin aja satu layar. Jika sudah, kalian tahan checklist 4 foto di sampingnya sampai di bagian detik, ini ya. Kalian tahan checklist sampai di bagian detik 409. Nah, untuk di bagian sini jangan kalian checklist ya, nanti bisa-bisa efek cerminnya itu bocor guys. Oke, jika sudah kalian langkahin aja, lalu kalian checklist juga di bagian foto detik 726 seperti ini ya. Kalian checklist aja sampai di bagian detik 903. Jika sudah kalian checklist seperti ini, pilih bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Nanti hasilnya itu seperti ini aja ya. Nah, oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 409, klik fotonya, pilih efek, titik 3, lalu kalian salin efeknya guys. Jika sudah, kalian tempel efeknya di bagian foto detik 426, kalian tempel aja ya. Di bagian sini juga ya kalian tempel, di bagian sini, dan di bagian sini. Intinya kalian tempel di foto yang ada efek cerminnya guys. Kalian tempel secara manual ya. Di bagian sini juga ya kita tempel, dan di sini. Oke, untuk di bagian foto sini udah ada efeknya ya, tinggal kita kembali, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Di bagian detik 920, pilih efek, titik 3, lalu kalian tempel. Di sini juga kalian tempel sampai di bagian akhir ya. Jadinya kalau kalian mau tempel efek itu, kalau kalian pakai efek cermin, kalian tempel secara manual ya. Maksudnya manual itu seperti ini ya. Jangan kalian tempel pakai bagian di pojok kanan. Kalau kalian tempel pakai di bagian pojok kanan, atau kalian tempel pakai tempel gaya, itu efek cerminnya bakalan bocor guys. Sama kayak yang kemarin itu, karena aku lupa, jadinya untuk bagian tutorial yang kemarin itu efek cerminnya itu bocor guys. Soalnya lupa aku tempel pakai manual. Aku tempel pakai tempel gaya, makanya efek cerminnya itu bocor. Nah, oke, coba kita cek dari awal. Nah, oke, di sini nggak bocor ya untuk bagian efek ubinnya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kita langsung tambahkan efek transisi ya. Bentar. Nah, kalian masuk aja di bagian detik 646, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3, lalu kalian regangkan, pilih aja bagian yang di pojok kanan, gandakan satu layar, klik persegi panjangnya lagi, lalu kalian gandakan lagi. Untuk bagian persegi panjang yang di tengah dan di atas, kalian matikan matanya dulu guys. Oke, jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjang yang paling bawah. Pilih bagian color dan fill, kalian ubah menjadi warna abu-abu di samping warna hitam. Nah, yang ini ya. Kalian ubah aja seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja, pilih bagian move, kalian tandain aja di bagian akhir sini, dan di bagian sekitar sini kalian geser ke bagian kiri. Kalian geser ke bagian kiri sampai hilang guys. Oke, jika sudah, kalian klik aja bagian yang ketiga. Kalian gesernya itu seperti ini ya. Ingat ya, kalian gesernya itu seperti ini. Jadi untuk di bagian tutorial efek transisi di bagian sini itu kalian perhatikan aja ya untuk bagian tutorialnya. Biar kalian itu nggak gagal paham guys. Nah, jadi untuk di bagian persegi panjang yang pertama ini kalian geser sampai posisinya itu seperti ini ya. Nah, oke. Jika sudah kalian geser seperti ini, klik aja bagian yang pertama lagi. Untuk bagian keyframe di sini tahan geser ke awal. Nah, untuk di bagian akhir sini kalian geser ke bagian kanan. Pilih bagian yang ketiga, posisinya itu juga seperti ini ya untuk bagian posisinya. Jika sudah, klik aja bagian yang pertama, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat. Atur aja kurvanya seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, klik aja bagian sorry banget guys. Maaf banget ya. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin kurva. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian nyalakan aja untuk bagian mata persegi panjang yang di tengah.
Jika sudah, klik aja bagian persegi panjangnya, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna abu-abu di samping warna putih ini ya, kalian ubah aja. Nah oke, jika sudah kalian ubah seperti ini, kalian kembali aja, pilih bagian edit bentuk. Untuk bagian ukuran yang X, kalian tandain aja di bagian akhir sini, dan di bagian sini kalian ubah menjadi 65. Kalian ubah menjadi 75 ya, sorry. Jika sudah, untuk bagian keyframe-nya ini kalian tahan, geser ke awal. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih titik 3, lalu kalian tempel kurva. Nah, oke. Jika sudah, kalian kembali aja, pilih bagian move, tandain aja di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini kalian geser ke bagian kiri. Tapi gesernya itu kalian lebihkan sedikit ya, ketimbang persegi panjang yang di awal. Kalian lebihkan sedikit aja. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk bagian lebihnya. Ini terlalu lebih ya. Oke, kira-kira kalian lebihkan itu seperti ini guys, untuk bagian persegi panjangnya. Nah, jika sudah kalian lebihkan seperti ini, lalu kalian klik aja bagian yang pertama lagi, tahan, geser ke bagian awal. Untuk di bagian akhir juga, kalian geser lagi ke bagian kanan sampai hilang guys. Kalian lebihkan juga ya untuk bagian gesernya. Pilih bagian yang ketiga untuk mengetahui posisinya, kalian geser sedikit lagi. Oke. Nah, hasilnya itu seperti ini ya, kalian geser seperti ini aja. Jika sudah, klik aja bagian yang pertama lagi, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, titik 3, lalu kalian tempel. Nah, jadi nanti hasilnya itu bakalan kayak ngejar gitu guys. Oke. Nah, kayak gini ya untuk bagian hasilnya. Ini bentar, untuk bagian persegi panjang yang pertama ini kalian klik dulu ya, bagian persegi panjang yang pertama, pilih bagian move. Untuk di bagian akhir sini kita geser sedikit aja. Nah, kira-kira seperti ini ya, jangan terlalu dekat. Untuk di bagian awal juga guys, intinya kalian pasin-pasin aja ya, kalian ikutin aja tutornya. Pilih bagian yang ini terlalu kelebihan, kita geser seperti ini aja. Oke, jika sudah, tahan, geser ke bagian awal. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian klik aja bagian mata persegi panjang paling atas, pilih bagian persegi panjangnya, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna putih. Kembali pilih bagian edit bentuk, tandain aja di bagian akhir, dan di bagian awal ukuran yang X kalian ubah menjadi 65. Tahan, geser ke bagian awal, masuk ke tengah, pilih kurva, titik 3, lalu kalian tempel. Jika sudah, kembali pilih bagian move, tandain aja di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini kalian geser ke bagian kiri. Kalian lebihkan lagi guys untuk bagian persegi panjang yang akhir ini ya. Kalian lebihkan aja. Pilih bagian yang ketiga, ini kita lebihkan aja sedikit. Nah, oke, kira-kira lebihnya itu seperti ini ya untuk bagian lebihnya. Nah, jika sudah, klik aja bagian yang pertama, tahan, geser ke bagian awal. Untuk di bagian sini juga ya, kalian geser ke bagian kanan, tapi kalian lebihkan. Paham ya untuk bagian tutorialnya, intinya kalian lebihkan aja guys. Nah, pilih bagian yang ketiga, ini kita lebihkan sedikit. Oke, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Nah, jika sudah, klik aja bagian yang pertama, masuk ke tengah, pilih bagian kurva, titik 3, lalu kalian tempel. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya, bakalan ngejar. Oke. Nah, ini udah jadi, tinggal kalian masuk dulu di bagian sini guys. Kalian masuk aja di bagian, bentar ya. Kalian masuk aja di bagian sini guys. Di bagian detik 355, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin aja sampai sini. Bentar. Kalian panjangin aja sampai di bagian detik 646 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian move, pilih yang ketiga yang 200, ubah aja menjadi sekitar 4900. Checklist, kembali pilih efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau warp. Kalian pilih bagian lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian tahap, tandain aja di bagian awal. Dan di bagian detik 502 ubah menjadi 1. Untuk di bagian akhir ubah aja menjadi 2. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk sudut ubah aja menjadi minus 135. Untuk bagian jarak ubah menjadi 10. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian detik 502 kalian ubah menjadi 6,9.
Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali titik 3 lalu kalian gandakan, klik aja bagian lengkuan gelombang di bawah. Untuk sudutnya ubah aja menjadi minus 58. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah kalian klik aja bagian persegi panjangnya, pilih yang ini, salin aja satu layar. Lalu tinggal kalian tempel aja di bagian sini guys. Di bagian detik 8.50. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel satu layar. Nah, jika nggak pas, tinggal kalian tahan, geser aja sedikit. Bentar ya. Bentar guys. Kalian pasin aja gap rem yang di tengah dengan bit di detik 9.55, biar hasilnya nanti nyambung ya. Oke, coba kita cek dari awal. Oke, untuk di bagian putus ini di detik 246 kalian klik aja, pilih efek, kita tambahkan efek guys, biar ada variasinya dikit ya. Jika sudah, klik aja bagian warna dan cahaya, kalian pilih bagian pergeseran hue, tandain di bagian akhir, di awal ubah aja menjadi 360. Nah, jika sudah, kembali tambahkan satu efek lagi, masuk aja ke bagian opacity, kalian pilih bagian berkedip. Nah, untuk bagian berkedip ini pulin aja ya, nanti hasilnya itu seperti ini guys. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 246, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3 lalu kalian regangkan, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih aja bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin, di tengah sini ada. Untuk bagian ubin tandain di awal, di bagian akhir ubah menjadi 1,800. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk mirror aktifkan, kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir 0. Oke, ini untuk bagian berkedip kita hapus aja ya, atau biarin aja dah. Oke, karena ini udah jadi, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloring kuningnya guys. Pilih aja bagian yang di pojok kanan, pilih semua layar, pilih yang ini, salin 9 layar. Jika sudah, tinggal kalian tempel aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel 9 layar. Oke, jika efek CC-nya itu kepanjangan, tinggal kalian tahan checklist. Seperti ini, pangkas menggunakan yang ini. Nah, untuk bagian yang ini ya, kalian matikan aja untuk bagian yang ini. Dan bagian persegi panjang yang kedua dari atas. Oke, jika sudah, lalu kalian klik aja bagian pengaturan, frame rate-nya ubah menjadi 60, lalu tinggal kalian ekspor aja. Simple banget ya, nggak terlalu ribet.